Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Yulian Story, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Hari ini hari Minggu tanggal 27 Agustus tahun 2023. Di sini saya akan memberikan cerita terbaru ya, teman-teman. Semoga dengan cerita yang kali ini saya berikan bisa menghibur teman-teman, khususnya di kala senggang. Dan seperti biasa di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Apakah kalian semua bisa membayangkannya ketika kalian membuka mata? Hal pertama yang kalian lihat adalah sesosok manusia berwujud perempuan cantik tertidur pulas di sebelah kalian. Jujur saja, aku masih belum terbiasa dengan hal ini. Bahkan setelah beberapa bulan lebih lamanya. Entah takdir macam apa yang menghampiriku. Tiba-tiba saja aku menikah dan mempunyai seorang istri. Sekali lagi aku juga akan jujur bahwa di umurku yang masih 23 tahun ini, aku berani bersumpah bahwa aku tidak pernah terbesit sedikit pun di pikiranku untuk menikah di usia yang masih
terbilang muda untuk ukuran seorang lelaki. Paling tidak menurutku begitu. Sedikit perkenalan dariku. Aku berasal dari sebuah kota kecil yang berada di baratnya Pulau Sumatera. Negeri yang terkenal dengan adat istiadat serta kulturnya yang masih kental terjaga sampai sekarang. Negeri yang juga tersohor namanya lewat racikan rempah dan bumbu-bumbu yang dipadu hingga menciptakan kekayaan rasa berbentuk sebuah makanan. Yang aku maksud bukanlah Padang, melainkan sebuah kota kecil yang berada satu provinsi dengannya. Sayangnya juga orang umum hanya tahu kalau Sumatera Barat itu Padang. Padahal kenyataannya lebih dari itu. Sebagai pembeda saja, di daerahku laki-laki yang lebih tua dipanggil dengan sebutan Ajo, bukan Uda. Seperti yang kebanyakan orang umum tahu. Dan penggunaan kata Uda lebih kepada panggilan seorang istri ke suaminya. Aku 4 bersaudara, dan aku adalah anak terakhir. Julukanku si bungsu yang dititipkan harapan besar kepadanya. Umurku dengan kakakku yang di atas terpaut sangat-sangat jauh, yaitu 14 tahun jaraknya. Otomatis saat ini saja aku sudah dihadiahi dengan 9 orang ponakan banyaknya. Terlebih lagi, aku adalah satu-satunya anak yang berkesempatan mengecap pendidikan bangku kuliah. Ya meskipun cuma sampai D3, setidaknya aku pernah mencoba. Karena itulah kedua orang tuaku serta kakak-kakakku berharap banyak padaku untuk mampu mengangkat derajat keluarga sedikit lebih tinggi dari yang ada sekarang.
Namun harapan tinggallah harapan. Karena kemalasanku sendiri, aku gagal memenuhi kewajiban dan harapan tersebut. Tadinya yang diharapkan bisa lulus cepat, malah molor 1 semester. Tadinya yang diharapkan dapat pekerjaan bagus, malah cuma dapat gaji UMR. Tapi tidak apa-apa, aku masih muda dan jalanku masih panjang. Aku masih bisa lanjut kuliah S1 sambil kerja, dan nantinya bisa dapat pekerjaan yang lebih baik lagi. Setidaknya itulah pemikiranku, tapi tidak dengan keluargaku. Mereka berpikir bahwa aku terlalu dimanja dan disayang tanpa tahu arti sebuah kewajiban dan tanggung jawab. Karena itulah mereka menyuruh dengan sedikit memaksa aku untuk menikah. Lebih parahnya lagi, ini adalah sebuah perjodohan. Aku berpikir bagaimana kolot dan kunonya keluargaku ini. Di generasi milenial yang dipenuhi dengan ABG-ABG TikTok sakit jiwa, aku masih saja sempat mencicipi bagaimana rasanya hidup di era Siti Nurbaya. Tentu saja awalnya aku menolak mentah-mentah perjodohan tersebut. Tapi dengan sedikit paksaan dan ancaman serta pidato-pidato justru dari keluargaku, akhirnya aku pun menerimanya dengan berlapang dada. Jadilah aku menikahi Putri Masitoh, seorang lulusan SMA dan sudah berumur 22 tahun. Perempuan yang sekiranya terbilang cantik di antara gadis-gadis desa lainnya. Ibarat pepatah mengatakan, dia seperti manggis yang tertutup daun. Hanya mereka yang beruntung dan bermata jelilah yang bisa mendapatkannya. Sama sepertiku, Putri juga berasal dari kota yang sama, namun di kecamatan yang berbeda. Ia lahir di keluarga yang bisa dibilang satu level dengan keluargaku, yaitu kalangan menengah. Soal wajah pun tidak perlu diragukan.
Putri adalah wanita cantik, berkulit putih bersih, dengan lesung pipi di wajahnya yang terbalut kain hijab. Badannya pun pas dan proporsional, serta punya lekukan tajam di area tertentu. Putri juga tidak lahir dari keluarga yang begitu religius. Malahan juga terkesan sedikit kolot. Aku bahkan pernah melihat Putri memakai baju kaos berlengan pendek tetapi berhijab. Kalau dia di luar Putri berhijab, di rumah dilepas. Pokoknya gitu-gitu saja. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.